Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Somers sudah datang di kota Milan tadi malam dan hari ini akan melakukan tes medis sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini salah satu berita gembira buat kita, akhirnya Somers merapat ke Inter dan tadi malam sudah sampai dan menginap di hotel di kota Milan. Pagi ini langsung akan tes medis dan akan diresmikan. Mudah-mudahan nanti di pertandingan persahabatan yang terakhir Somers akan dilibatkan sahabat Bob. Ya, Benvenuto Somers. Ya, kita sama-sama tahu kurang lebih harganya 6 juta ya, dan itu dicicil selama 2 kali. Ini bagus buat Inter karena Inter benar-benar pintar dalam strategi bagaimana membayarnya dan tidak langsung membayar langsung 6 juta sahabat Bob. Semoga Somers ini adalah pemain senior dan dia juga sebagai pemain timnasnya Swiss, dan Inter butuh pengalaman dia dan bisa membuat Inter meraih banyak trofi ke depan. Semoga, dan kita belum tahu apakah kontraknya 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nanti akan kita lihat resminya seperti apa. Terus sahabat Bob, Inter terus mencari profile back pengganti Skriniar. Kemarin ada Tomiyasu dan ini juga masih berjalan. Tapi juga Inter juga punya cadangan untuk Demiral. Demiral juga sudah tidak dibawa oleh Gasperini untuk pertandingan-pertandingan persahabatan. Mungkin ini adalah tembakan terakhir buat Inter kalau akhirnya Inter tidak mendapatkan back yang lain sahabat Bob. Itu untuk Demiral. Nah, kita kemarin mencari kiper kedua. Ya, Somers adalah kiper utama dan kiper kedua itu adalah Bento. Bento yang gua bilang di video gua sebelumnya, nah ini salah satu penerusnya Julio Cesar. Dan dia dengan senang, dengan bangga mendapat penawaran dari Inter. Inter sudah bertemu dengan direktur olahraganya, klubnya dia, Paranaense ya. Nah, ini berita bagus buat kita, tetapi ternyata direktur olahraga Paranaense benar-benar tidak meragukan kualitas si Bento gitu. Saya berbicara dengan Ausilio, dia sangat profesional dan dia mengerti dan menghormati keputusan kami bahwa Bento tidak akan dijual untuk musim ini. Jadi Inter akhirnya harus mencari lagi kiper kedua, dan siapakah dia atau siapa nih yang akan masuk ke Inter? Trubin? Nah, kalau untuk Bento kita sudah tidak bisa mendapatkannya di musim ini, tapi who knows sahabat Bob, bisa aja terjadi kalau Inter mungkin bisa menawarkan duit lebih atau gimana gitu loh. Nah, Trubin ternyata makin dekat ke Benfica, padahal penawaran Benfica itu lebih sedikit dibanding Inter, 10 plus 1 jadi 11 juta, tetapi mereka mendapatkan hak 40%. Kalau seandainya nanti Benfica menjual misalnya 20 juta, mereka mendapatkan 40%. Itu bukan uang yang sedikit, berarti kurang lebih sekitar 8 juta. Artinya memang si Trubin ini harganya kurang lebih 20 juta. Nah, Inter kemarin menawarkan hanya 12 juta, mungkin tidak ada add-on-nya yang menarik buat si Shakhtar, dan kemungkinan si Trubin akan berangkat ke Benfica. Kita kehilangan Benfica, Scamacca, tapi nggak apa-apa sahabat Bob. Kan banyak sekali, wah Inter disalip mulu. Dalam bursa transfer itu biasa. Seperti yang sebelum gua bilang, bagaimana kita bisa menyalip Melon, dua incaran mereka, Thuram dan Fratesi merapat ke Inter. Dan sekarang Scamacca diambil Atalanta dan Trubin diambil sama Benfica. Menurut gua no problem ya. Masih banyak kiper yang bagus, masih banyak striker yang bagus, masih banyak semua pemain-pemain. Tinggal bagaimana manajemen mengerjakannya untuk mendapatkan pemain-pemain incaran. Jadi Bento, Trubin itu artinya Inter sudah tidak bisa, berarti Inter akan mencari pelapisnya Somers. Bahkan kalau gua baca tadi itu ada Dragowski ya, kiper Spezia itu juga masuk dalam incaran Inter, dan gua suka nih Dragowski ini.
Apalagi dia bermain di Serie B, di Spezia, dan kemungkinan Inter juga bisa kalau memang berniat untuk mendapatkannya. Kita lihatlah Audero atau si Dragoski atau siapa yang akan menjadi kiper kedua, kita tunggu aja. Karena yang jelas Filip Stankovic akan dipinjamkan, baru musim depan dia akan bisa bermain di tim senior. Nah, untuk striker Inter benar-benar akan all out dan akan all in untuk Balogun. Balogun ya, Arsenal masih bertahan di sekitar 45 juta. Kemungkinan mereka juga bisa menurunkan, apalagi semalam mereka berhasil mengalahkan Manchester City dan mendapatkan piala pertama mereka di musim ini. Tapi Balogun tidak dilibatkan sama sekali. Artinya memang Balogun tidak masuk dalam skemanya Arteta di musim depan. Jadi semoga negosiasi Inter bisa mendapatkannya si Balogun, dan Inter harus mempersiapkan benar-benar penawaran yang benar-benar menarik buat Arsenal. Bahkan Inter juga akan memberikan sekian persen untuk kalau Inter nanti menjual Balogun. Semoga sahabat Bob. Tapi kalau misalnya Balogun tidak dapat, Inter akan mengejar juga yang namanya Beto. Terus sahabat Bob, dengan istilahnya Inter terus mengejar Balogun, semoga ini benar-benar bisa. Karena di media sosial Balogun kemarin dia mengucapkan ulang tahun ke Marcus Thuram di story-nya dia. Terus juga dia melihatkan video-video si Ronaldo fenomena ya. Jadi semoga aja ini bukan PHP. Semoga sahabat Bob, kita berharap segera Balogun ini datang dan ini akan memperkuat Inter. Terus juga si Sebastian Esposito ini juga selangkah lagi akan masuk ke Verona, dipinjamkan. Ternyata memang Inter tidak akan membawa dia untuk musim ini di tim senior. Ya, semoga dia bisa berhasil di sana dan mungkin musim depan masih ada kesempatan dia untuk bermain di tim senior. Terus juga untuk si Korea nih yang tidak habis-habisnya ya. Jadi Inter Milan pengen mengeluarkan Korea, tapi sampai hari ini dari Arab juga belum ada penawaran, dari Inggris juga belum ada penawaran, bahkan yang meminjam pun belum tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya seandainya Korea keluar, Inter bisa mendapatkan dua striker sekaligus sahabat Bob, Balogun, mungkin juga Beto atau Tarmizi ya, pemain Porto gitu loh. Kita akan lihat aja. Semoga Korea ini benar-benar bisa keluar ya secepatnya. Dan kita berharap ada yang berminat dan melajukan penawaran ke Inter sahabat Bob ya, karena Korea memang si pelatih kita juga udah tidak percaya sama dia, dan ya kita berharap semoga Korea segera keluar. Terus juga incaran Inter, Augusto juga lagi diincar sama Atalanta. Kemarin Atalanta udah menyalip kita di Scamacca, sekarang Augusto. Tapi kemungkinan Augusto memang Inter tidak akan dapatkan. Kenapa? Karena si itu udah menolak tawaran Wolfsburg, Gosen. Dan mungkin Atalanta kalau mau ngejar Augusto, apalagi mereka lagi punya duit 70 juta. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut gua kalau Gosen dipertahankan itu akan lebih bagus. Karena dia juga udah 2 musim di Inter, pasti udah semakin tahu skemanya Inzaghi dan pasti dia akan makin gacor sahabat Bob. Nah, ini yang gua bilang, Taremi ya. Taremi ini pemain Porto, bukan Tarmizi ya. Taremi ini juga bisa masuk dalam skemanya Inter kalau Korea keluar gitu loh. Apalagi juga Morata sebenarnya adalah pilihan utamanya Inzaghi, dan ini juga lagi mencuat, media-media Italia menyatakan bahwa sebenarnya target utama Inter itu adalah Morata. Tapi kita sama-sama tahu usianya 31 tahun Desember ini. Jadi Inter nggak mungkin berinvestasi 21 juta dengan gajinya hampir 5-6 juta. Ini yang mereka lagi pikirkan, dan mereka juga udah punya visi peremajaan squad ya. Kita lihat aja sahabat Bob bagaimana. Semoga, kalau gua berharap Balogun segera merapat. Terus mantan pelatihnya Juventus Del Neri memberikan pandangan Inter pantas menang melawan Manchester City di final Liga Champions kemarin, dan kita tahu bagaimana Simone Inzaghi mengejutkan Pep Guardiola. Terus mengenai perburuan Serie A musim depan, dia memfavoritkan Inter yang akan memenangkan. Kenapa? Karena di sana sudah ada Pratesi, gelandang yang hebat. Semoga sahabat Bob doanya Del Neri ya. Nah, sedikit Di Marzio mengungkapkan bagaimana kisah kejutan antara Lukaku dengan Juventus.
mereka berjabat tangan 2 hari setelah final Liga Champion ya. Jadi memang Lukaku pengacaranya ketemu dengan Juventus ternyata memberanikan diri untuk menanyakan si Lukaku ke pengacaranya. Ternyata setelah 2 hari setelah itu, setelah final Liga Champion, Lukaku mengiyakan, tetapi dia juga menyatakan bahwa dia akan setia di Inter, dan Inter mengejar, akhirnya deal dengan Chelsea, tapi akhirnya seperti ini. Dan kita juga melihat bagaimana nasib Lukaku sekarang terkatung-katung. Bahkan gua baca pertukaran dengan Vlahovic juga kayaknya masih ada selisih 25 juta, dan kayaknya Vlahovic juga tidak berminat kayaknya ke Chelsea. Nah itulah, akhirnya dia tidak mendapatkan klub dan terluntang-lantung sampai sekarang gitu loh. Karena ya itu tadi, Inter udah berusaha mendapatkan dia dengan sekuat tenaga, tapi dia seperti ini. Jadi karma buat Lukaku, sahabat Bob. Nah, terus juga si Matri ini mantan pemainnya Juventus, dia penasaran melihat Cuadrado di Inter, dan dia lihat kalau dia fit secara fisik dan dia akan bisa membuat perbedaan di Inter menurut si Matri. Jadi sahabat Bob, kita tinggal menunggu nanti. Hari ini adalah tes medisnya Somers juga Samardzic. Jadi di belakang ini, di background gua ini ada Samardzic, ada si Somers ya. Jadi Somers dan Samardzic ini akan datang hari ini. Semoga segera resmi. Jadi Inter hanya tinggal fokus mencari kiper kedua, back dan striker. Karena gelandang kita sudah tahu ya, bagaimana sahabat Bob melihat ya, bagaimana Inter mengganti Brozo dengan Pratesi, terus bagaimana Gagliardini diganti dengan Samardzic. Ini akan seperti di video gua sebelumnya, bahwa sekarang Inter memiliki gelandang-gelandang terbaik di Italia, bahkan mungkin yang paling kuat. Semoga sahabat Bob dengan kekuatan Inter. Jadi ya, buat sahabat Bob silakan komen, dan kita nggak boleh baper ya. Walaupun Trubin akhirnya pergi ke Benfica, ya dalam sepak bola modern apapun bisa terjadi. Jadi ya terus berita baiknya sebenarnya Inter musim lalu mendapatkan pendapatan yang tertinggi di Serie A, 108 juta euro. Di bawahnya itu ada Sassuolo, Melon ada di peringkat 4, terus juga Napoli. Padahal Napoli adalah juara Serie A, tapi Inter yang paling besar pendapatannya. Terus kemana duitnya Bung Bob? Ya kita sama-sama tahu sahabat Bob, Inter nih lagi bagaimana membuat balance keuangan mereka. Kita tahu bagaimana utang ke Oktri, bagaimana krisis finansial di Inter, dan itu yang mereka benahi. Jadi ya, yang paling utama, kita analogikan diri kita berbisnis dan uang kita kurang, kita harus menutupi ini, menutupi itu. Jadi itu, malah kita memberikan apresiasi buat Inter, bisa mendapatkan pemain, berapa banyak pemain yang udah masuk ke Inter, sahabat Bob. Bahkan 7 orang gitu loh. Jadi ini bukan sedikit dengan kekurangan. Bahkan Inter hanya mengeluarkan 27 juta. Sementara si Melon udah mengeluarkan di atas 80 juta gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jadi kita salut dengan apa yang Inter lakukan. Kita hanya tinggal mensupport ya. Mereka yang punya uang, mereka yang menentukan. Kita hanya bisa mengira-ngira, pengen begini, pengen begitu. Tapi yang tetap, yang paling penting buat kita adalah Inter selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.